Struktur memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal ini adalah kemudian pembangunan infrastruktur untuk pekerjaan umum, terutama pada periode 2004-2012 maupun juga pada masa pemulihan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian infrastruktur ini berjalan dan seperti apa pembangunan yang dilakukan oleh pekerjaan umum? Kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Insinyur Rukyat Denny Jaka Permana, Master Engineer, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Mbak Tanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kalau dilihat datanya memang ada signifikansi yang luar biasa untuk infrastruktur dan juga pembangunan ekonomi. Tapi kalau kita lihat secara umum Pak Denny, sebetulnya bagaimana sih kondisi pembangunan nasional dalam frame pekerjaan umum? Baik, barangkali perlu saya jelaskan bahwa pembangunan infrastruktur Kementerian PU itu mencakup tugas-tugas pokok yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, lalu kemudian juga pembangunan irigasi, dan pembangunan prasarana permukiman. Ya. Selain semuanya itu juga berbasis rencana tata ruang. Jadi itu yang menjadi tugas pokok. Nah, perkembangan selanjutnya bahwa Kementerian PU bekerja membangun infrastruktur berbasis pada peraturan perundang-undangan yang memang dipesankan kepada Kementerian PU, dan tentunya bahwa capaian-capaiannya tentu saat ini secara garis besar itu adalah kita telah menghasilkan beberapa hasil pembangunan yang pada umumnya berbasis pada target-target PJP yang dipesankan dalam Undang-Undang 17 tahun jangka panjang, dan juga dirinci dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah, pada umumnya rencana pembangunan jangka menengah ini sudah hampir semua terpenuhi, semuanya bahkan melebihi target-target RPJM ini, dan kecuali jalan tol memang. Apa yang terjadi Pak? Jalan tol itu memang sangat berat di dalam konteks penyediaan tanahnya. Jadi kalau semua infrastruktur terpenuhi semua, bahkan melebihi target-target yang dibebankan oleh RPJM. Tapi kalau jalan tol ini memang proses penyiapan tanahnya itu memang cukup kompleks lah, dan itu juga membawa juga kondisi-kondisi dalam pembangun jalan tol itu juga memberikan satu konteks yang memberikan implikasi keterlambatan. Tadi Pak Denny menyebutkan bahwa sesuai dengan target pembangunan jangka menengahnya ini bahkan sudah melebihi target. Sudah sampai di berapa persen sebetulnya Pak Denny? Mungkin agak sulit dibuat ini karena banyak sekali, karena paling tidak kalau kita patokan pada MDGs misalnya untuk khususnya prasarana itu air bersih dan sebagainya, itu kita sudah melebihi sudah melebihi target MDGs yang dipesankan dalam RPJM. Nah, tentu sangat variabel sekali karena komponen misalnya Cipta Karya itu dari mulai air bersih, pesampahan, perumahan, kawasan kumuh dan sebagainya itu semua sudah terpenuhi. Begitu juga jalan, irigasi juga bergerak. Jadi kalau dibuat average-nya itu mesti dia per item-itemnya. Nanti kalau terlalu rumit itu ya Pak nanti dihitung. Tapi intinya adalah memang target sudah tercapai dan nanti kita akan target jangka panjangnya. Tapi nanti kan bisa kita lihat sih sebetulnya saya bawa buku. Pak Denny, kalau ditanya tadi bahwa ada juga yang belum tercapai sebetulnya, misalnya jalan tol dan sebagainya juga. Apa sih tantangan dari pekerjaan umum saat ini? Ya, kalau tantangan dari secara keseluruhan pembangunan infrastruktur bidang kepeuan itu pertama itu adalah tentu tadi saya katakan persoalan tanah. Persoalan tanah itu adalah memang menjadi persoalan yang harus secara konsisten kita tekuni, dan itu tidak bisa hanya tugas Kementerian PU karena itu kan terkait dengan masalah sektor-sektor lain, masalah perizinan karena misalnya dengan hutan, dengan kehutanan, dengan BPN dengan sektor-sektor lainnya. Itu masalah. Yang kedua juga bahwa tantangan ke depan ini bahwa kita berhadapan bahwa pembangunan itu masih diandalkan bahwa pembangunan jalan misalnya itu menjadi andalan untuk meningkatkan ekonomi. Jadi tantangan ke depan. Jadi kita mau tidak mau bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah sebagai faktor pendorong ke pembangunan ekonomi. Yang ketiga tantangan kita ke depan itu adalah bahwa masih belum semua itu merata. Masih banyak wilayah seperti di Papua, perbatasan dan Kalimantan itu, NTB, NTT yang memang masih perlu kita dorong. Jadi tantangan ke depan yang harus kita percepat
pembangunan infrastrukturnya pada kawasan ini tantangan. Tapi kan sempat ada juga infrastruktur yang dibuat di perbatasan Pak Dini juga termasuk salah satu yang melihat hal itu kan ya Pak Dini. Betul. Dan juga dilakukan ada dana yang dikucurkan juga cukup banyak untuk hal tersebut. Sudah sampai di berapa perbatasan saat? Jadi kita memiliki ada 10 kawasan perbatasan sebetulnya, dan ada 9 yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah ya. Dan itu menjadi penetapannya dengan peraturan presiden, ada 10. Dan ada yang penggabungan sehingga kita tetapkan ada 8 peraturan presiden ya, ada beberapa. Nah itu kita pembangunan kita ini setiap tahun meningkat terus ya. Pembangunan KARS itu karena kita ingin ada pemerataan terhadap pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan. Juga kita ingin mempercepat pembangunan di daerah timur, khususnya adalah Papua dan NTT ya, karena kita juga dan Maluku ya, karena selain mereka juga memiliki kawasan perbatasan, memang tadi saya katakan masih banyak cukup wilayah Indonesia yang begitu luas yang belum juga sama pembangunan infrastrukturnya dengan wilayah-wilayah lainnya di sebelah. Jadi kita dorong gitu. Nah, indikator bahwa kita serius untuk menangani perbatasan dan wilayah Papua dan itu ada dari aspek anggaran dan tidak ya. Kita tahun ini sendiri kita sudah meningkat lebih dari 7% untuk ya 7 triliun ya 7 triliun untuk perbatasan, dan untuk Papua sendiri misalnya sebagai contoh itu kita lebih dari 10%, sekitar 11-12%, dan kita tingkatkan sekitar 10 triliun untuk 10 triliun untuk daerah timur. Baik, Pak Dini, untuk Papua. Untuk Papua hanya untuk Papua. Pak Dini, ini kan berarti kalau ada pemerataan harus ada sinergi antara pusat dan daerah juga. Nah, upaya pemerintah sendiri supaya ini bisa terjadi dalam hal infrastruktur, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pak Dini? Pertama tentu harus sinergi, karena saya ambil contoh ya, pembangunan jalan. Maka jalan itu tidak bisa jalan-jalan yang harus menjadi petugasnya pemerintah pusat membangun jalan nasional, tetapi harus diikuti oleh jalan-jalan pengumpulnya atau pengumpannya ya, dan itu menjadi tugas pokok adalah pemerintah daerah. Jadi jalan-jalan feedernya itu adalah sampai kepada jalan-jalan lokal itu adalah tugasnya pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu ada satu sinergitas dengan pemerintah daerah untuk bisa semua itu terconnecting. Ada konektivitas yang baik antara jalan-jalan yang dibangun oleh pusat dengan jalan-jalan yang dibangun oleh daerah. Termasuk juga adalah penyediaan tanah. Penyediaan tanah itu adalah tugasnya dari pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan penyediaan tanah, walaupun dananya, anggarannya bisa oleh pemerintah pusat, tetapi dalam konteks menyediakan memfasilitasi penyiapan penyediaan tanah itu pemerintah daerah punya. Jadi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi satu keharusan lah dalam kita membangun infrastruktur ini. Tapi itu sudah terjadi kan Pak Dini? Oh sudah terjadi ya. Dan bisa dilihat juga hasilnya dengan pencapaian-pencapaian dari Kementerian PU juga. Pak Dini, ini menarik kalau kita berbicara mengenai pembangunan jangka menengah yang sudah juga dijalankan oleh Kementerian PU, bahwa ada isu di bidang ekonomi, karena ini kan kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi, mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, dan infrastruktur dianggap kemudian bisa menjadi penunjang kegiatan antar daerah, antar desa, antar juga kota-kota kecil, terutama juga di kawasan perbatasan. Meningkatkan ini bagaimana Pak ini untuk percepatan infrastruktur? Pertama, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kaum miskin ya, dengan program-program misalnya pengembangan infrastruktur pedesaan ya. Juga peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat itu dengan memberikan sanitasi masyarakat ya, Pansimas gitu ya. Kita juga punya program-program penyediaan air minum untuk masyarakat ya, dan semua banyak program-program juga yang sifatnya untuk tadi dikatakan untuk membantu pengembangan masyarakat miskin. Kita juga membangun penguatan konektivitas atau intensitas hubungan antar kota dan desa tadi dikatakan ya. Jadi kita juga dalam konteks sistem perkotaan dan pedesaan, kita juga membangun infrastruktur yang sifatnya memberikan akses kemudahan dalam proses pembangunan antara desa sebagai pengumpan satu sumber daya yang menjadi kebutuhan kota
maka kita berikan akses-akses kemudian itu dengan membangun jalan-jalan dan juga irigasi-irigasi agar mereka bisa meningkatkan produktivitasnya seperti irigasi pedesaan kita juga bangun, dan juga kita memberikan akses jalannya untuk bisa dia memasarkan ke pusat-pusat kota dengan memberikan jalan-jalan itu. Karena memang kalau kita lihat dari skupnya infrastruktur pekerjaan umum kan tadi Bapak katakan ada jembatan, betul, ada juga irigasi dan sebagainya. Yang paling utama memang jalan ini ya, betul, Pak Dini ya. Dan untuk konektivitas juga dan untuk betul, masalah ekonomi masyarakat. Nah, kalau kemudian dikatakan sesuai dengan tema kita infrastruktur untuk pacu ekonomi, sampai hari ini sudah sampai seberapa jauh Pak Dini bisa memacu ekonomi? Ya, yang pertama adalah bahwa perkembangan ekonomi ini kita akan mendorong adalah tadi kawasan-kawasan strategis nasional. Kawasan strategis nasional ini ada yang punya fungsi ekonomi, ya. Misalnya saja adalah kota-kota metropolitan, itu sebagai kawasan. Yang kedua, kita juga membantu mendorong koridor-koridor, 6 koridor yang menjadi core untuk MP3I ya. MP3I, baik. Jadi kita memberikan dan kita sudah membangun, mendorong percepatan-percepatan untuk konektivitas di MP3I itu sendiri ya. Jadi selain kawasan strategis nasional, kita juga mendukung MP3I dan juga kawasan ekonomi terpadu ya, dan kawasan-kawasan lainnya ya, yang memang menjadi tujuan-tujuan pokok peningkatan sebagai simpul untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ke arah sana. Baik, nanti saya akan tanya lebih detail lagi, tapi harus terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Public Corner. Didukung oleh bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur memacu pembangunan ekonomi, itu yang kita perbincangkan pada Public Corner siang hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Denny. Ini kalau kita tadi sudah berbicara mengenai frame-nya infrastruktur untuk pekerjaan umum, ada jalan, kemudian juga irigasi ya Pak, air yang paling penting. Hanya 2 sektor itu Pak yang paling signifikan untuk kemudian memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, atau sebetulnya ada sektor-sektor lain? Ya, sebetulnya kalau untuk yang terkait dengan peningkatan PDB nasional itu, maka 2 sektor itu ya. Untuk peningkatan PDB nasional misalnya dari 9% kita dari 2009 menjadi 10,sekian% dari tahun 2012 itu, core-nya itu adalah jalan dan irigasi. Karena irigasi kita bisa meningkatkan produksi pangan, bisa meningkatkan ketahanan pangan ya. Maaf. Nah, jalan itu kita bisa mendorong bagaimana industri bisa dipasarkan secara cepat, perkebunan bisa dipasarkan secara cepat ya, sehingga 2 sektor utama ini menjadi core-nya ini. Sedangkan di bidang infrastruktur pemukiman lebih kepada kita menunjang bagaimana daya tahan ekonomi masyarakat yang tertinggal, yang miskin, yang rendah itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi dalam konteks PDB barangkali tidak signifikan, tetapi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, infrastruktur pemukiman lebih terasa. Betul. Tapi yang core untuk meningkatkan PDB nasional dan itu adalah irigasi, sektor irigasi dan jalan dan jembatan itu. Ini memang kalau tadi Pak Denny mengatakan bahwa 2009 sempat 9,9, kemudian naik lagi menjadi 10,1, itu memang data yang menunjukkan hal seperti itu. Tapi memang masyarakat adalah 2 sektor yang tadi ya, Pak Denny. Nah, kalau kita lihat saat ini, kalau 2 sektor tadi yang akan kita tinjau yaitu masalah jalan, itu termasuk jembatan juga? Ya, termasuk jembatan. Jadi ya jembatan itu di dalam jalan itu pasti ada jembatan. Jadi kita jalan dan jembatan atau ya jalan saja itu bisa kita. Sepanjang mungkin kita bisa lihat 10 tahun inilah Pak Denny ya, perkembangannya untuk jalan, jembatan maupun juga irigasi. Pak Denny melihatnya seperti apa? Jadi sebetulnya sangat progresif ya, Mbak Tantri ya, bahwa kita dalam konteks misalnya saja di bidang jalan jembatan itu, pembangunan jalan nasional itu pada tahun 2004 itu berjumlah 34.468 km, dan pada tahun 2013 itu mencapai 38.000 sekian, jadi 4.000 sekian lah jalan itu ya, jalan nasional. Jadi
4.000 sekian itu adalah peningkatan jalan nasional. Lalu kemudian juga peningkatan kemantapan jalannya dulu karena kita punya ukuran-ukuran kalau jalan itu adalah mantap dan tidak mantap ya. Nah, kemantapan itu pada tahun 2004 itu sekitar 86%. Nah, sekarang itu sudah mencapai 92,5% kemantapan jalan. 92,5%, sudah hampir 100%. Bahkan di ya, Papua sendiri itu juga sudah rata-rata di atas 90%, ya, 95 dan gitu. Jadi di daerah-daerah yang yang remote juga dari kita, dari Jakarta, Pulau Jawa dan Sumatera pun kita dorong untuk kemantapan jalan itu bisa tercapai. Mantap dan tidak mantap itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Jadi konteksnya itu kalau mantap itu dia bisa dilalui oleh dengan kendaraan-kendaraan ya, dengan tonase tertentu yang bisa lewat, lalu dengan tidak berlubang ya, licin dan sebagainya, itu kemantapan jalan. Jadi kekasarannya dan sebagainya itu disebutnya. Jadi kalau kita lewat ke situ jalannya berlubang, renjul dan sebagainya itu tidak mantap. Itu simplifikasinya demikian ya. Penyederhanaannya demikian. Jadi kalau jalan sudah licin, lalu kanan kirinya itu tidak ada banyak rumput dan sebagainya ya, semua teratur rapi, itu disebut mantap. Oke, Pak Denny tadi juga di segmen yang awal juga menyinggung bahwa yang paling utama adalah masalah pemerataan sebetulnya, sehingga semuanya juga bisa merasakan pembangunan ini, terutama di daerah-daerah timur dan sebagainya. Nah, berarti kan harus melihat sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dari setiap daerah masing-masing, begitu kan Pak Denny? Dan kalau sekarang sudah dilakukan untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin sulit untuk dibuat infrastruktur jalan, mungkin infrastruktur yang lebih banyak infrastruktur air dan sebagainya, itu seperti apa ya melihatnya pekerjaan umum Pak Denny? Ya, jadi kita pun memang selalu berpikir untuk tadi konektivitas dan juga integritas, ya, integrasi dengan berbagai sektor. Jadi ketika situasi wilayah itu memang juga banyak tergantung pada infrastruktur lainnya seperti misalnya jaringan irigasi, jaringan sungai ya, jalan sungai dan sebagainya, lalu kemudian pelabuhan udara ya, maka kita pun punya punya tugas pokok juga mengintegrasikan dengan moda lain. Jadi misalnya di Papua, contoh ya, di Papua itu ada satu kota yang namanya Wamena. Wamena itu adalah intensitas pelabuhan udaranya itu cukup tinggi, dan dia dari Jayapura, dari kota lain ke Wamena. Lalu kemudian tugas kita PU juga adalah mendistribusikan pergerakan dari Wamena itu ke kota-kota lainnya. Betul. Karena kalau kita bangun dari, walaupun kita sudah pernah dibangun sih Jayapura Wamena ya, tetapi sekarang ini karena sekitar 600-700 kilo dari Jayapura itu, maka pakai pesawat. Maka kita bangun dari Wamena ke kota-kota lainnya itu dengan jalan. Jadi tugas kita, jadi itu ada intermoda. Jadi kita dengan sektor-sektor lain khusus untuk karakteristik wilayah yang memang memiliki kondisi seperti itu, maka kita harus berintegrasi dengan sektor-sektor lain. Kita juga dengan bagi jalan-jalan yang kurang terputus karena sungai yang cukup lebar dan itu belum intensitas tidak, intensitasnya itu masih terbatas, maka kita tidak perlu harus bangun jembatan. Maka kita buatkan intermoda dengan teman-teman dari perhubungan dengan melalui ferry. Ya, dengan ferry, jembatan ferry, lalu kita cukup menghubungkan jalan ke satu titik itu dan di hubungan itunya dengan ferry. Tugasnya perhubungan. Baik, kita jeda lagi ya Pak Denny. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Public Corner. Saya masih bersama dengan Bapak Rukyat Denny Jaka Permana, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Denny, ini terakhir ketika jeda tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit,
bisa bagikan kepada pemirsa juga bahwa selain jalan tadi ada irigasi dan ternyata yang penting juga untuk masyarakat Indonesia adalah infrastruktur pemukiman. Ini bagaimana soal infrastruktur pemukiman, Pak Denny? Ya, jadi infrastruktur pemukiman itu adalah satu tugas pokok juga yang menjadi tugasnya Kementerian PU. Ya. Infrastruktur pemukiman itu di dalamnya ada dalam bidang-bidang yang terkait dengan penyediaan sanitasi, sanitasi untuk permukiman. Di dalam juga kita menyiapkan air bersih, sistem penyediaan air bersih atau air minum. Ya. Yang ketiga juga kita menyediakan lingkungan permukiman yang sehat dan sebagainya. Kita juga menyiapkan tadi ya persampahan, drainase dan sebagainya. Ini adalah infrastruktur pemukiman yang kita juga menjadi tugas pokok. Nah, biasanya kita membantu selain kota-kota besar, kota-kota metropolitan yang juga harus disuplai air minumnya, harus diatasi persampahannya, harus diatasi drainasenya, diatasi sanitasinya. Juga kita membangun prasarana-prasarana untuk kota-kota kecil maupun pedesaan. Jadi kita juga tugas kita adalah menyiapkan prasarana-prasarana untuk permukaan tersebut. Ya, tadi saya sudah katakan kita punya program PPIP, kita punya program Sanimas, kita juga punya program untuk pembangunan rumah susun dan sebagainya. Itu adalah program-program yang kita siapkan untuk mengatasi infrastruktur pemukiman ini. Oke, Pak Denny, tadi Bapak mengatakan bahwa ini yang paling utama sebetulnya infrastruktur adalah masalah jalan. Tapi kalau kemudian masalah penyelenggaraan jalan ini atau program kerja bidang penyelenggaraan jalan ini, apa sih isu strategisnya, Pak Denny? Tadi isu strategisnya bahwa kita berhadapan pada satu kondisi bahwa kita harus membangun selain kita memelihara dan membangun jalan-jalan untuk mengatasi kemacetan sebetulnya di kota-kota atau di wilayah-wilayah seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, kita buat jalan-jalan lingkar, jalan-jalan penghubung dan sebagainya, jalan tol dan sebagainya. Juga kita harus membangun jalan-jalan untuk wilayah yang memang masih belum kita masih perlu untuk kita tingkatkan, itu di wilayah-wilayah perbatasan dan Papua, gitu ya. Jadi itu isu-isu strategi kita bahwa kita harus dorong untuk membangun percepatan pembangunan di Papua, kemudian Kalimantan, ya, kemudian tentu Papua Barat juga, ya, Kalimantan, Maluku dan NTB. Kita harus dorong percepatan itu. Itu isu strategisnya. Yang kedua, kita pun isunya adalah bahwa kita tidak bisa lepas begitu saja bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi itu tetap jalan itu merupakan isu yang dapat mempercepat, meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Jadi maka isu ke depan itu memang pembangunan infrastruktur jalan itu masih tetap menjadi andalan. Gitu ya. Yang ketiga, isu-isu strategis lainnya itu adalah kita pun harus melakukan satu proses koordinasi, karena isu-isu lain itu adalah kalau kita membangun jalan, maka sektor lain juga harus cepat. Contohnya tadi di Kalimantan dan di Papua dan di Maluku misalnya, kita bangun jalan tapi harus cepat, misalnya perkebunan harus masuk, kemudian industri harus cepat masuk, lalu kemudian supaya cepat itu diutilize, dimanfaatkan dengan baik. Jadi isu lainnya itu adalah koordinasi dengan sektor supaya cepat sama-sama kita dalam satu program untuk bisa mempercepat pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan dan juga sektor lain. Berarti ini juga termasuk tantangannya, ke dalam tantangannya. Mengatasi tantangan itu, Pak? Koordinasi, ya, koordinasi dan membangun komitmen. Ya. Jadi saya katakan selalu bahwa dalam berbagai kesempatan bahwa koordinasi antar sektor, oleh karena itu dalam ke depan itu ya, apakah itu di kabinet yang akan datang sebagainya, maka koordinasi dan bentuk-bentuk koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memperkuatnya itu adalah koordinasi secara bersama. Semua komitmen bersama, semua sektor bersama bangun jalan dan sektor lain ikut masuk secepatnya. Ini berarti termasuk salah satu catatan penting dari Pak Denny untuk ke depannya. 10 tahun sudah berjalan, ini untuk rencana kerja dari pekerjaan umum. Berarti apa yang Bapak lihat untuk ke depannya? Ke depan. Untuk PU ke depannya. Pak Denny sendiri melihatnya apa lagi catatan penting? Ya, selain yang tadi saya katakan itu adalah bahwa koordinasi dengan berbagai sektor untuk mengatasi percepatan pertumbuhan dan pembangunan wilayah juga adalah persoalan tanah. Ya, persoalan tanah itu adalah faktor yang sangat krusial, sangat penting. Oleh karenanya barangkali juga
apakah itu regulasi ataupun bentuk-bentuk penguatan itu bisa harus segera terselesaikan. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi contohnya misalnya masalah kita melalui masalah hutan. Ya. Jalan kita masuk ke hutan. Maka apakah tidak itu juga faktor yang supaya bisa ada proses perizinan izin pinjam pakai ke hutan yang begitu cepat. Karena pembangunan jalan itu harus segera cepat dan proses ini sebenarnya. Nah itu juga ada kaitannya dengan nanti proses regulasi untuk bisa penggunaan hutan. Jadi jangan karena itu hutan lindung, konservasi, padahal kita harus melingkar lagi. Nah itu kan padahal apa kita tidak bisa kita lewat situ dan sebagainya. Jadi Pak Denny melihatnya belum ada dalam artian kekompakan juga untuk kemudian kecepatannya ke sana, dan yang pasti nanti harapannya itu bisa berguna untuk masyarakat Indonesia. Betul. Pak Denny. Jadi regulasi itu yang saya ingin tekankan, barangkali ada regulasi eksepsional yang bisa mengatasi tantangan itu. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak. Terima kasih, Semoga Mbak nanti Tantri. perkembangan dari pekerjaan umum ini bisa betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Demikian Public Corner siang hari ini, jangan kemana-mana karena teman-teman masih akan kembali dengan Wide Shot untuk berbagi informasi lainnya. Jadi tetap di Metro TV. Terima kasih banyak.